Kalau saya lihat di contoh-contoh Bu, contoh-contoh Mm-mm. percakapan model Tirta tuh, yang pertama itu menanyakan ada permasalahan yang ada pada anak tuh. Iya, Kalau saya boleh. ambil contoh, Kan menyampaikan tujuan. Berarti misalnya saya jadi coaching nih, Bapak jadi coaching mm, misalnya kan. ya, Coaching ini kan cuma coaching ini kan sharing ya Pak ya. Sharing saling-saling ini. iya, Coaching bukan berarti memberi solusi kan. Sharing aja gitu anu maksudnya kan. diri kita dewek yang memberi solusi, coachnya dewek Ya, yang betul. ngasih Jadi solusi. sekarang nih Heeh. apa Pak Ismail dulu jadi coaching, saya jadi coaching gitu. Boleh. Terserah lah Bu. Pak Ismail sudah, boleh, boleh, boleh. Nah, sekarang gini Boleh. aja kita mulai. Eh, sudah ada ide belum untuk tema permasalahannya? Kalau Pasti kita kalau mulai saya dari lihat di Assalamualaikum dulu. Kan ini direkam kan? Kayak orang berbicara curhat gitu kan Pak ya. Tapi dengan alur tirta gitu Pak ya. Tadi pertama iya iya tujuan kan. Tujuan mau iya. ngobrolnya tentang apa. Terus apa lagi Pak? Tirta. Kemudian Iden, identifikasi kan? identifikasi masalah berarti Pak ya. Iya. Hmm. Lanjut. R, rencana Pak ya. Rencana nanti si Nah, Koci iya rencana. rencananya apa nanti gitu kan. Tirta. Iya untuk T-nya lagi mengatasin ya, Pak. permasalahan tadi. Ah, T itu T- tanggung jawab. oh iya, tanggung jawab kita Heeh. berarti Pak. Tanggung jawab Koci Pak ya. Iya. Terus Tirta A-nya, Gimana Bu? Tirta. Tinggal terakhir A, evaluasi ya. Evaluasi. Apa? Satu sudah tanggung jawab Bu. Oh, TA. Tir. Oh, Tirta tanggung jawab. Oh iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Heeh. Kita mulai Pak ya. Mm-mm. Bapak jadi coach, saya jadi coaching gitu ya. Gantian nanti. Saya yang masalah dulu Bu. Permasalahan saya dulu. Oh, boleh, boleh. Kita mulai permasalahan yang Bapak, boleh. Baik. Kita ada aba-aba tanya kabar dulu kayak gitu kan, kayak kayak ketemu kawan lama gitu. Curhat sharing ya Ah, Pak ya, gitu. enggak yang jadi coachnya saya apa Ibu nih? Pak Ismail kan yang ada masalah, saya Ya, mendengarkan berarti dulu kan, saya coaching. menanyakan apa permasalahan gitu kan. Coaching kan, Saya bukan coaching. berarti mencari solusi. Coaching tetap mencari solusi sendiri, gitu. Iya, Ibu coachnya. Coaching, ya. Bapak coachingnya. Iya. Ya, oke. Kita Baik coba Pak Bu. ya. Kita sama-sama belajar Pak. Iya. Iya, sama. Baru baca siang tadi, Bu. Dan mau belajar. Mm-mm. Uh, lagi kesibukan juga, Bu, menyiapkan modul ajar untuk UKIN. Oh, sama Pak. Tadi simulasi saya sudah simulasi langsung pakai video kan? Iya, ini belum Nanti simulasi. mm, Uh, semangat gitu boleh, Pak. Bu? Kita mulai. Boleh. Baik, Bu. Dek, Bismillahirrahmanirrahim. matikan TV, Dek. Suaranya ganggu bentar, Bu. Ya kecil, ya, Kemudian yang ketiga, untuk membuat motivasi atau contoh yang baik. Nanti kita Baik, Bu. ada contoh enggak ya? Iya, iya. Permasalahan di sekolah saya, Ibu, itu kalau sudah lewat jam 12 siang belajar matematika, itu anak terutama anak cowok itu Bu, banyak yang Iya. kantuk. Kalau sudah di atas jam 12 siang. Itu permasalahan Mm-mm. yang saya hadapi, Bu. Iya, iya. Jadi, bagaimana Pak reaksi Bapak melihatnya Pak? Jadi reaksi ya, yang pertama saya khawatir terhadap anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Walaupun badannya ada, tapi pikirannya saya rasa nggak ada di kelas. Jadi otomatis Mm-mm. nanti tidak tuntas di jam saya. Otomatis tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu, yang ingin anak capai itu tidak tercapai. Karena anak tidak bisa berkonsentrasi karena ngantuk di kelas. Mm-mm.
Nah, itu Bu. Oh, gitu Pak ya. Hmm, oh, begitu. Kira-kira setelah melihat permasalahan itu, apa yang Bapak harapkan, Pak? Apakah ada Nah, sesuatu yang Bapak inginkan? Gitu. yang pasti harapan saya anak bisa mengatasi rasa kantuknya. Itu Hmm, pastinya untuk mengatasi rasa kantuk itu ada penyebabnya. mm-mm, Mungkin eh, misal anak tidurnya terlalu malam. Nah, mungkin salah satu penyebab sehingga siangnya anak mengalami rasa kantuk. Nah, kemungkinan itu Bu, mm-mm, nggak tahu juga saya aslinya seperti apa. Cuman kemungkinan. mm-mm. Atau juga mungkin anak tuh sudah makan, biasanya kalau sudah makan tuh perut juga udah makan kenyang, jam 12 tuh perut biasa, mata kita biasanya ngantuk juga Bu kalau sudah makan tuh. Apa itu bisa menjadi penyebab saya nggak tahu juga. Nah, yang pasti ada dua tuh Oh, kemungkinan penyebabnya Bu. Cuman belum, untuk tindak lanjutnya belum tahu apa kan karena belum diteliti ke anak. oh begitu. Jadi Ananda siswanya tidak mengikuti pelajaran di kelas, Pak ya? Eh, Tidak mengikuti berarti. orangnya ada, tapi karena anaknya ngantuk, jadi otomatis Mm-mm. fokus anak tuh hilang karena kelelahan. Oh, berarti kalau ada tugas tidak mengumpul berarti, Pak ya? Mengumpul, tapi hasil kerjanya tidak sesuai harapan. Ya, ya, ya. Hmm, bagaimana Pak kalau ada permasalahan yang seperti itu? Hmm, apakah ada solusi untuk permasalahan yang seperti itu, Pak? Kalau Menurutnya? ini kemungkinan karena belum ya Bu, kemungkinan bisa. Kita harus Mm-mm. mengetahui penyebabnya dulu Bu. Anak itu kena mengantuk, kita harus memanggil anaknya dulu. Kita harus ketahuin tidur Hmm, malamnya jam berapa. Jadi kalau kita mengetahui anaknya tidur malam, sudah terlalu malamnya, wajar kalau siang itu mengantuk. Karena anak tidak cukup dalam tidur satu hari itu 6 jam itu tidak cukup. Jadi wajar mengantuk. mm-mm. Jadi kalau kita mengetahui permasalahan itu bagaimana kita mengajak anak itu untuk tidur cukup dalam waktu sehari semalam. Nah, itu Ya, Bu. ya, betul, betul itu, Pak. Kemungkinan, Heeh. kemungkinan. Nah, yang kedua itu Bu, eh, Mm-mm. kemungkinan yang kedua tuh kalau anak makan siang terlalu kenyang, ya apa bisa menjadi itu salah satu penyebab kantuk? Nggak tahu Bu, karena belum ditanyakan ke anak. Apa itu salah satu penyebab kantuk juga? Nah, nggak tahu itu Bu. Kalau memang terlalu kenyang makan menyebabkan kantuk, mungkin mengatasinya kita anak cukup makan, eh, jangan terlalu kenyang. Nah, mungkin. Karena kalau terlalu kenyang, perutnya penuh, mata akhirnya berat. Nah, jadi mungkin makannya Hmm, jangan terlalu kenyang, asal sudah itu, karena jam pelajaran masih ada kan setelah jam 12, setelah istirahat ya, siang, ada ya, masih jam pelajaran menjelang jam 3. ya. Betul itu, Pak. Kalau saya lihat permasalahan umum ya seperti itu, Pak ya. Iya, Anak-anak umum. nih, permasalahan yang umum itu, Pak, kayaknya. Kalau kita lihat, ya satu mungkin karena dia capek juga, Pak ya, karena Iya, jam siang kan, iya, jadi mengantuk kan, Pak ya. Bawaan tadi sudah kenyang juga, ya iya, leluasa rasa ngantuknya muncul gitu, Pak ya. Hmm, termasuk hal yang penting kita bahas itu, Pak. Bagaimana baiknya kan? Tapi kira-kira iya, menurut Pak Ismail tadi kan
eh, kurang maksimal berarti pembelajarannya. Berarti siswanya agak malas, Pak ya. Ya, Ya, jenuh mungkin ngerasa ngantuk tadi kan. karena Hmm, sudah siang juga Bu, kondisi kita kan lokal iya. juga panas kalau sudah siang. Nah, jadi banyak faktor lah Bu. Kalau sudah siang tuh, Hmm, otak anak juga kelelahan karena sudah dari pagi belajar kan. hmm. Ya, hmm, jadi bagaimana Pak baiknya untuk setelah ditanyakan permasalahannya pada anaknya, eh, apakah ada solusi yang lain atau bagaimana Pak? Nah, kalau memang setelah kita tanyakan ke anaknya, Bu, seumpama anak Hmm? memang tidur terlalu larut malam, otomatis kita harus mengajak berperan juga untuk orang tuanya, Bu. Tidak cukup terhadap anak. Kalau anak bisa saja dia mengiyakan apa yang kita tidur jangan terlalu malam. Iya kata. Tapi nyatanya di rumah beliau akan tidur larut juga. Nah, makanya kita juga membutuhkan peran orang tua dalam mengontrol anaknya. Jadi kalau Oh, anaknya di rumah tidak bisa mengontrol diri sendiri, maka kita ajak orang tuanya juga. Nah, mm-mm, seperti itu Bu. Jadi orang tua juga dilibatkan. Kita panggil orang tuanya. mm-mm. Jadi bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Oh iya ya, baik Pak. Kalau saya lihat permasalahannya betul kata Bapak tadi sangat mendukung peran orang tua. Jadi kan bisa kalau anaknya tidurnya kemalaman ya ditegur kan Pak ya, Iya, baiknya jam berapa dan anak juga di sekolah kan sudah disampaikan tugas-tugasnya ya Pak ya. iya. Terus kalau sudah dikasih tahu di sekolah permasalahannya dan dikasih tahu saran baiknya dan orang tuanya juga sudah ditelepon Pak ya, Iya. dicari solusi, ditanyakan, mungkin orang tuanya juga sudah jenuh Pak ya, mungkin dimarah juga sudah besar. Kalau untuk tingkat SMA Pak ya, ngajar di SMA Pak ya, Iya, SMA. Iya. siswanya SMA, SMA itu kan kalau kita lihat ya sudah hampir sama dengan pemikiran kita dewasanya ya Pak ya. Nggak Heeh. mau disinggung, nggak mau dimarah ya Pak ya, sudah mulai Iya. remaja, dewasa meningkat gitu Pak ya. Apalagi anak-anak kelas Jadi 3. jadi anak kami ini karena terlalu suka tidur telat malamnya, Mm-mm. itu banyak faktor, Bu. Anak tuh biasanya main HP, main game yang sampai Nah kadang itu sampai Pak, jam itu 4 salah subuh, satu jam 3 subuh. solusi permasalahan Heeh. kita sama itu Mm-mm. Pak. Mm. Bagaimana Pak baiknya itu kita? Apakah ada lagi solusi yang lain lagi Pak? Selain Nah, apakah HP-nya disimpan dulu jam belajar atau gimana Pak? makanya kita kalau di rumah tuh membutuhkan bantuan orang tua untuk mengontrol anaknya agar tidak bermain game sampai larut malam. Nah, jadi jam tidurnya harus ditetapkan jam berapa. Nah, memang pertama anak itu tidak akan bisa tidur jam berapa. Jadi dibiasakan kalau sudah biasa itu akan terbiasa. Misal anak selalu tidur jam di atas jam 12. Nah, bagaimana anak jam 11 sudah tidur. Nah, itu dibiasakan oleh orang tuanya. Bagaimana anak tidak Mm-mm. boleh lagi main HP setelah jam 11. Pokoknya harus istirahat di kamar, tidak boleh memegang HP jam 11. Jadi Iya. mungkin itu karena belum diterapkan kan Bu? Heeh. Berarti Karena kebiasaan ya. kebiasaan kita nih Mhm, sesuatu kelakuan pada diri kita kalau sudah dibiasakan terus menerus itu menjadi kebiasaan diri kita. Tidur jam mhm. berapa yang kita mau, jadi dibiasakan jadi akan seperti itu terus. Jadi susah diatur ya Pak. Iya. Gini. Oh berarti mengidentifikasi masalahnya pertama tadi anaknya diberi nasihat Pak ya, Iya. nasihat, ditegur dengan baik, diajak berbicara secara baik. Terus yang kedua
menelpon orang tuanya, memberi saran kalau bisa anaknya jangan tidur malam gitu Pak ya. Ya, Jadi yang ketiga tadi, hmm, orang tua mengontrol anaknya main HP jangan wajib orang eh, tua mengontrol anak main gamenya jangan terlalu malam gitu Pak ya. ya dibatasin ada Iya, jam. iya dibatasi. Oh iya iya. Hmm. Bagus. Iya benar tuh Pak. Jadi kalau saya simpulkan seperti itu permasalahan Bapak. Berarti anak yang tidur terlalu malam menyebabkan ya susah untuk mengikuti pembelajaran di siang hari. Iya. Mm-mm. Ada lagi Pak? Gimana lagi Pak? Masih tetap di rencana atau gimana solusinya tadi? Nah, Udah ya? solusinya itu tadi kan Bu. Tapi Iya bisa sudah juga selesai Pak ya. kalau Heeh. mau ke anak Bu, kita menciptakan kesadaran pada anak itu. Macam mana anak itu sadar bahwa posisi dia sebagai peserta didik atau anak didik, berarti besok paginya itu butuh kesehatan dan kekuatan untuk belajar, tidak mengantuk. Nah, bagaimana anak menyadari Ah, itu? langkah-langkah Kesadaran yang diri bagus itu Pak. bisa kita melalui segitiga restitusi, Iya, permasalahan anak itu tadi. bagus tuh Pak. Langkah yang terbaik itu. Ya, Iya. heeh. Jadi anak Jadi bisa mengatasi anak-anaknya itu dirinya sendiri kan dengan segitiga lebih restitusi ke tadi. langsung ke anaknya kayaknya Pak ya. Jadi kalau memang dari diri anak sendiri, mungkin akan lebih mudah dibanding kita yang menyuruh. Kalau anak itu sadar akan dirinya sendiri kan. Mm, mm. Berarti kita wajib mengontrol emosi dan keadaan siswa itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana Mm, baiknya gitu ya. Kita kembalikan Siswanya kesadaran anak itu bahwa kembali ke beliau anak. adalah Jadi anak didik. anak itu punya kesadaran sendiri Pak ya. Mm-mm. Tentunya kita seorang guru mempunyai tanggung jawab juga Pak kalau sudah di kelas Pak ya. Ya. Mm-mm. Terkadang Bu, kalau karena kita belum mengatasi masalah itu, terkadang anak saya suruh kalau sudah siang itu kelihatan ngantuk, silakan cuci muka. Oh Terkadang saya gitu suruh itu ya. untuk antisipasi jarak pendek aja. Jangan saat belajar itu terlalu ngantuk. Nah, itu salah satu jangka pendeknya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya untuk mengatasi penyebab kantuk itu kan. Nah, kalau jangka pendeknya tadi Atau silakan cuci atau muka. di saat jam siang bisa dilakukan ice breaking Pak, biar kelasnya lebih ramai, Iya, menyenangkan. terkadang Jadi yang dilakukan. mengantuk jadi lebih semangat. Iya, bisa jadi. Iya bisa juga itu Pak. Karena Iya. kan kita sudah disarankan enggak untuk Mm-mm. biar kelas menyenangkan dulu, baru bisa ikut materi gitu Pak Mm-mm. ya. Mm-mm. Apalagi matematika di jam siang pasti mengeluh Pak. Iya. Nah, terkadang Saya kita kalau ngerasain ice tuh. breakingnya di awal, Bu, ice breakingnya di awal, di ujung-ujung pertengahan juga ngantuk juga anak. Jadi butuh ice breaking lagi. Oh iya, 2 kali juga enggak apa-apa kalau waktu jamnya banyak. Kita kan biasanya 2 jam Hmm. pelajaran, enggak, Bu? Iya, Jadi 2 jam pelajaran itu 90 menit. Jadi 90 menit belajar matematika itu cukup bagi anak cukup itu panjang, tapi bagi kita cukup singkat. hmm, bagaimana Pak? Komitmennya berarti setelah kita lakukan diskusi ini, komitmen apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Jadi komitmen yang akan saya lakukan yang pertama Mm-mm. itu saya akan menerapkan yang tadi untuk mengatasi anak tadi dengan segitiga restitusi itu bagaimana anak itu menyadari eh, dirinya sendiri bahwa untuk belajar di kelas itu bagaimana tidak ada rasa kantuk. Kemudian Ya, kita harus membuat jadwal, rencana untuk bisa kita kunjungan ke rumah anak atau bisa memanggil orang tuanya ke sekolah.
boleh antara dua. Yang pasti Hmm. kita bertemu dengan orang tuanya untuk membicarakan permasalahan anaknya di kelas saat belajar. Hmm. Bagaimana mengajak orang tuanya tadi mengontrol jam tidur anaknya, jam malam. Hmm. Nah, itu komitmen Iya, iya, saya. iya. Oh, iya, iya. Jadi Dan bisa tentunya dijalankan, kita buatkan berkomunikasi ya, Pak, jadwal, ya. Bu. Jadwalnya kapan kunjungan atau Ah, pemanggilan orang tua ke sekolah, dibuatkan jadwalnya. ya. Dan tentunya berkomunikasi yang baik lah gitu, Pak, ya, sama-sama. Iya, Ya, keren sekali, Pak. Semoga dapat melakukannya dengan yang terbaik, Pak, ya. iya, iya, Bu. Udah lagi, Pak. Ya, Udah selesai ya. Kita tutup ya diskusi iya, kita, Pak, ya. iya, baik, Bu. Rasanya sudah. Terima Terima kasih, Bu, kasih telah atas sharingnya, membantu. Pak, ya, hari ini. Jadi, Iya, Bu. saya ucapkan terima kasih, Pak, ya, atas Iya, Bu, diskusinya, sama-sama. sharingnya, dan pengalamannya yang sudah berbagi. Mm-mm. Kita tutup, Pak, ya. Iya, ya. Baik. Oke. Bagaimana lagi, Pak? Saya lagi, Pak, ya? Bergantian. Iya, iya. Oh, iya. Kita mulai, Bu. Saya, gitu, ganti. Saya Bapak coachnya ya. Iya, iya, Bu. Gitu. Mm-mm. Hmm, oke. Oke. Jadi, iya, Yang berbicara saya dulu ya. iya, Bu. Saya Jadi coachi. saya tanyakan aja, Bu. Oke. Eh, Oh, gitu. Permasalahan apa kira-kira yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas terhadap anak itu? Kira-kira apa, Bu? Yang dominan, Pak, ya. Iya, Oke. Selamat siang, Pak Ismail. Terima iya, kasih selamat sudah malam. bisa berdiskusi. Oh iya, selamat malam. Sudah ada waktu untuk mengobrol sebentar, Pak, ya. Eh, Iya, Bu. untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya di kelas gitu, Pak, ya. Iya, Bu. Gini, Pak, di dalam pembelajaran matematika, saya menemukan siswa yang sering alfa, Pak, sering tidak hadir, dan mm, kurang semangat minat untuk belajar matematika gitu, Pak. Iya, Bu. Jadi, heeh, jadi saya lagi sekarang mencari mencari atau mengumpulkan eh, apa saja yang akan bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu, Pak, ya. Eh, jadi permasalahan yang Ibu hadapin pertama Mm-mm. anak yang sering tidak Sering masuk tidak sekolah ya, Bu, hadir, dengan tanpa tidak keterangan. hadir, Pak, bukan, tidak hadir di jam matematika gitu, Pak. Oh, di jam Ibu aja tidak hadir, di jam lainnya Kadang-kadang hadir. iya, kadang-kadang jam ya, kita ambil yang tidak aja di jam matematika aja. Berarti Mm-mm. saya simpulkan anak bolos pada saat jam matematika ya, Bu. Ada jam siang, ya, minat Jadi untuk bolos. belajar Mm, juga berkurang gitu kan. ya. Mm, Kemudian minat belajarnya juga kurang. mm-mm. Baik, karena sudah jelas permasalahannya yang Ibu hadapi, dua tadi, minat dan Mm-mm. anak bolos pada saat jam pelajaran matematika di siang hari ya, Bu. Kemudian Bu, Iya, Pak. kira-kira Bu, yang menyebabkan anak itu malas masuk pada jam pelajaran matematika itu apa aja Bu kira-kira Bu penyebab yang mungkin? Iya, Pak. Nah, saya lihat langsung kenapa sih anak ini tidak hadir, dan saya cek, rupanya anaknya sedang bermain poli, Pak. Jadi sedang bermain, saya lihat tadi siang ini kejadiannya,
bermain voli, lanjut saya panggil ke samping lapangan, untuk masuk kelas gitu kan, Pak. Masuk Iya, dianya, Pak. Anaknya iya, memang, di SMA kami termasuk yang agak di dalam, Pak, ya. Jadi iya, siswanya agak dikejar gitu. Kalau, 10 menit itu masih menunggu siswa hadir, baru bisa mulai. iya sama Bu. Hadir di WA Mm-mm. gitu, Pak. Kadang-kadang nggak dibaca WA-nya, Pak. Jadi sedang main voli kan, kenapa nggak baca-baca, Iya, ditelepon nggak ngangkat, langsung dicari di lapangan rupanya. iya, Oke, udah dikejar hampir 15 menit baru masuk gitu, Pak, ya. iya, Terus lanjut di dalam juga, belum itu buka buku. Jadi kayak masih tanya-tanya kan materi kemarin gimana, itu pun belum, masih kayak belum enjoy kan. iya, Jadi, saya cari dulu kan, maunya seperti apa gitu kan pembelajarannya, mau cari tahu dulu, sudah iya, selesai permasalahannya, sudah tahu kita anaknya hobinya di mana itu kan, Pak, ya. Terus yang mm-mm. kurang minat juga, mmm, saya tanyakan baiknya gimana, maunya apa, Pak, ya. Jadi, saya lakukan pemetaan dulu, Iya, apa sih keinginan siswa ini, kelas ini gitu, Pak, ya. Ya alhamdulillah saya menemukan sesuatu yang membuat mereka menyenangkan di dalam kelas. iya. Mhm. Jadi waktu Nah, itu saya, lanjut buat mereka senang dulu, Pak, melakukan ice breaking kan. Sebelum, melihat mereka sudah jenuh dengan tugas-tugas yang banyak katanya sudah mengeluhkan alasan, "Kenapa hari ini kurang semangat, Bu? Banyaknya tugas ini. Kenapa matematika siang, Bu?" "Ya, ndak apa-apa, itu kan sesuai jadwal," gitu kan. "Oh, iya, bagaimana iya, maunya?" "Bu, kami nantilah belajarnya, Bu, kami mau ini dulu." "Oke, sekarang maunya apa?" "Jadi kita ice breaking dulu ya, kita main-main dulu." "Boleh, Bu." Jadi semangat anak-anaknya. Jadi waktu itu, mulai muncul keinginan tahu sedikit, ice breaking selesai, sedikit saya sampaikan tujuan pelajaran hari ini, dan sedikit saya munculkan video pembelajaran sesuai materi. Mereka sedikit-sedikit dalam video itu bertanya, jadi kan sudah muncul ke materi. Jadi ndak harus, cari cara bagaimana, siswa itu, sendiri yang mau belajar gitu, Pak. Cari cara bagaimana, mm-mm. "Oh ini fungsi komposisi, komposisi apa itu? Kamu tahu nggak ini buat jus mangga apa saja, eee, komposisinya? Kalau mau buat jus mangga," mulai mereka cerita, secara tidak Mm-mm. langsung sudah masuk ke materi fungsi komposisi kan, Pak, ya. Heeh. Mm-mm. Jadi, minat But, mereka itu enggak mau nulis, enggak mau nyatet, enggak mau jawab, cuman cuma lisan dia mau gitu, Pak. Jadi saya mm-mm. kasih video, mereka menyimak, menonton, terus mereka bertanya, lanjut, saya juga sedikit, ajukan pertanyaan pemantik, jadi lanjut mereka menjawab secara tidak langsung pengertian dari fungsi komposisi tersebut. "Oh Mm-mm. iya, Bu, Ya, ya," ya, ya, buat heeh, gitu, Pak. Jadi minat mereka mm, waktu jam siang itu secara tidak langsung sudah masuk ke materi, waktu sudah main game langsung nonton video tentang buat mm-mm. jus mangga, ini tuh buat jus mangga apa saja yang dibutuhkan untuk buat jus, bagaimana cara mengelolanya. Jadi mereka sudah, "Wah, kalau buat jus mangga gampang, Bu. Ini alatnya mangga, ini pakai blender, pakai batu es," gitu kan. Jadi, "Oh, itu komposisinya." Iya. Nah, jadi kalau, kamu tahu nggak hari ini kita belajar, sudah masuk ke materi, "Oh, iya, Bu. Berarti fungsi Mm-mm. komposisi itu, Bu, menggabungkan gabungan dari 2 fungsi, Bu, ya?" "Iya, betul sekali." Nah, jadi anak itu sudah langsung, Pak. Jadi, luar biasa memang kalau, materi yang kita sampaikan sesuai keinginan mereka, gitu, Kak. Iya, Bu. Jadi kalau saya lihat tadi, Bu, tampaknya anak Ibu tuh lebih suka belajarnya konkret. Eee, Nyata, Pak, ya. Mm-mm. Ternyata, tapi Bu, kita juga di SMA nih membutuhkan itu bagaimana kita pembelajarannya abstrak. Karena kan Heeh, peralihan dari iya, SMP ke SMA harus mmm, bisa abstrak. Nah, kemudian saya lihat anak mhm. Ibu tadi, Bu, suka bermain voli ya, Bu? Iya, yang cowok itu, Tidak Pak.
Nggak ada Iya. jam olahraga, Nah, main voli dia ke mm-mm. lapangan. Berarti kemungkinan mungkin beliau tuh suka mungkin Bu apa Iya, pembelajaran betul. dalam bentuk Eh, bermain peran, kinestetik, mm, kemungkinan ya Bu? iya, eh, iya betul tuh Pak. Jadi Heeh. kamu suka olahraga ya? Saya tanyakan kan permasalahannya, Mm-mm. identifikasi masalah. Kenapa kamu telat terus masuk jam ibu? Mau dipanggil dulu baru masuk. Iya Bu, tadi Mm-mm. main bola. Nah, jadi memang keasikan dengan teman-teman lupa jam. Padahal bel Mm-mm. berbunyi. Jadi memang siswanya memang harus betul-betul kita panggil Pak. Sempat saya juga kejar-kejar sampai ke belakang, sedang bermain kan, bermain Iya. HP-nya asik. Memang harus dikejar. Kita yang butuh siswa Pak, kayaknya. Memang. Jadi solusinya itu tadi Pak. Memang kita harus terjun eh, bagaimana cara menyampaikan materi itu sesuai keinginan mereka memang. Berdiferensiasi Pak ya. Oh, Nanti kita ambil. berarti kalau sesuai keinginan karena bermacam-macam anak di dalam kelas, berarti Ibu Mm-mm. menerapkan diferensiasi ya Bu, Iya, baik heeh. Jadi dalam kan konten, mm, mm-mm, proses ya ada ya, prosesnya juga, ada iya, produknya juga Pak. maupun Jadi produk tadi kan Bu, melalui cerita iya, tadi produknya. heeh. Kemudian Bu, eh, solusinya sudah Ibu dapatkan yang mungkin bisa untuk mengatasi Mm, permasalahan Ibu. Nah, kemudian kira-kira Bu, mm. rencana Ibu itu agar bisa tetap terrealisasi dan anak tidak lagi bolos saat jam pelajaran itu, mungkin besok ngulang lagi, besok ngulang lagi. Iya. Itu komitmen Ibu bagaimana anak itu tidak mengulangi kesalahan itu lagi, Bu. Itu bagaimana, Bu? Oh iya, baik Pak. Langkah Ibu. Nah, komitmen yang saya lakukan, saya kan di kelas ada kesepakatan kelas Pak. Saya ingatkan Ya, kembali kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama kan tadi kita sudah tahu identifikasi masalah anak itu kan, dia suka main ya. voli tanpa batas waktu gitu kan Pak. Nah, saya ingatkan kembali kesepakatan kelas, saya kasih waktu, kesempatan, jangan mengulang kembali. Kalau ini setiap, nah, kalau diulangi kembali berarti punya sanksi untuk siswa tersebut gitu. Begitu Pak. Berarti Ibu mengajak anak untuk berbicara masalah tentang kesepakatan kelas ya, Bu? Iya, kesepakatan kelas karena harus salah satunya hadir tepat waktu 5 menit hanya batasnya Pak. Dispensasinya gitu Pak ya. Bolehnya gitu telat sebentar 5 menit setelah Ibu ada di kelas wajib hadir tepat waktu gitu kan. Uh, jadi kemudian untuk minat belajar tadi Ibu itu Kalau minat menggunakan belajar tadi pembelajaran uh, 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 berdiferensiasi ya. diferensiasi proses diskusi Iya. kerjasama kan gitu Pak. Ya. Uh, uh, Itu kita uh, saya selalu mencari kemauan gitu kan, gaya belajar yang seperti uh, apa yang mereka mau. Jadi minatnya muncul, semangatnya mau, Bu, hari ini kita ice breaking ini, oke gitu. Bu, kita belajarnya kelompok membuat ini Bu ya, buat Canva Bu, boleh. Ayo siapa yang bisa? Ayo itu kelompok yang konten tadi Pak gitu Pak ya, yang bisa menghasilkan sesuatu kan. Boleh, Bu, boleh kami belajar ini? Boleh, gitu, Pak. Yang ini nanti gaya belajarnya beda lagi, Bu. Kami mau baca buku yang ini, Bu, buat nonton ini sebentar, baru kita bisa ngerjain tugas gitu, Pak. Kira-kira Bu rencana rencana yang baik ini tadi untuk mengatasi atau membantu murid Ibu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini, Bu. Kira-kira itu kapan rencana Ibu akan menerapkannya pada anak? Kira-kira, Bu. Eh, Kapan rencananya dilakukan gitu, Pak ya? Iya. Pastinya setiap proses pembelajaran
eee, akan saya lakukan, kalau memang itu dibutuhkan. Misal, siswanya, eee, telat masuk, ya berarti kita komitmen dengan kesepakatan. Kalau minatnya kurang, berarti sudah setiap proses pembelajaran akan saya lakukan, Pak, dengan yang baik begitu. Ya, baik Bu. Berarti tergantung situasi apakah ada anak yang bolos atau anak yang minat belajarnya turun ya Bu? Iya, iya. Ya, Alhamdulillah dengan berkomunikasi yang baik dengan anak tersebut, anak itu merespon, "Bu, kami suka main itu, maaf ya Bu terlambat ini," katanya kan permasalahannya kan disebutkan, dia tahu sendiri itu masalahnya apa, saya panggil gitu kan, "Pak, iya. oh ya bagaimana jadinya, mau belajar matematika enggak?" "Iya Bu, mau," gitunya kan. Jadi kan sesuai kesepakatan kita dari awal semester kemarin kan tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit. "Iya Bu, saya lupa," gitu kan. Jadi, "Bagaimana solusi kamu?" "Ya Bu, saya, akan berjanji, setelah ini tepat waktu," gitu. Jadi waktu dalam komunikasi yang baik tadi anak tersebut, mencari solusi sendiri. Jadi alhamdulillah besoknya lagi itu sudah hadir tepat waktu karena kita sudah memberi saran dan bagaimana baiknya main bolanya jam kapan gitu, Pak. Mm. Berarti Ibu kembali menyadarkan diri anak itu tentang kesepakatan kelasnya yang Mhm. mereka Iya, sepakati secara bersama. mhm. Iya, Ya, Pak. baik Bu, terima kasih sudah berbagi pengalaman permasalahan yang ada di sekolah ini. Nanti di sekolah saya mendapatkan Iya, permasalahan itu, saya bisa menggunakan metode yang Ibu gunakan. iya, sama-sama, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Semoga kita bisa sharing, seperti ini lagi ya, Pak, ya, agar Iya kita Bu, dapat pengalaman baru untuk di kelas. iya Bu. Iya. Nah, baik, terima kasih Bu. Kita akhiri diskusinya Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak sudah mendengarkan, sudah bisa sharing untuk malam ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Iya, saya tutup ya Pak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Jadi Bu, tugas kita mengisi mengisi apa nih? Ada di sini refleksi coaching nggak Bu? Heeh, refleksi coaching lagi, iya. Tadi Iya. sedikit lagi Jadi saya ini tanya, oh waktu di, hmm, ya Bu, iya, di poin tanggung jawab tadi itu yang bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak, kata-katanya. kalau menurut Ini kan saya itu masih pose latihan, Pak, ya? Yang benernya nanti iya kan pas latihan. pukul 2 kan? Mm-mm. Heeh. Nah, Ya, ini kalau kan tanggung Bu, jawab kalau gimana? ditanggung jawab itu rencana kita ke depannya terhadap anak Tadi, itu Bu. oh betul lah tadi, Pak, ya? Berarti betul kita tadi, Pak, ya? Iya, rencana Tanggung kita ke jawab kita depannya. ke depannya gitu, Pak, ya? Kapan akan Berarti kita lakukan heeh. komitmen kita. Oh, berarti sudah pas belum, Pak, tadi, Pak? Kalau Sudah lumayan maklum ya? Bu, saya baru mempelajari siang tadi. Iya, sama Jadi saya juga menurut baru menurut mengenal saya ya Tirta. seperti itu Bu. Kalau, Mm-mm. dilihat tujuan tadi sudah, identifikasi masalah sudah, rencana, komitmennya sudah, Aksi tanggung tadi jawab itu sudah. uh-uh. Tanggung jawabnya tadi diambil di kata-kata komitmen tadi ya? Kalau rencana tadi Oh Bu, apa namanya? Kapan Ibu rencana maksudnya oh rencana oh iya itu, mengatasi masalah kapan tadi. oh Bukan kapan, rencana itu rencana berarti mengatasi masalah tadi macam mana? Masalah oh tadi oh diatasin. iya berencana, berarti kapan Nah, kita rencananya. sebagai kapan kita Ya, melakukan perencanaan apa yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan tadi? Cara oh mengatasinya. sudah Pak ya, Itu apa rencana, yang iya rencana mengatasinya. rencana apa yang Tapi akan kan tanggung kita jawab lakukan? tadi itu komitmen Ibu dan kapan pelaksanaannya. Oh berarti tanggung jawab di komitmen tadi ya, Ya, itu menurut berarti sudah yang pas saya Pak ya pahami, dengan Bu. Tirta kita ya? Hah? Iya.
Itu yang saya pahami, menurut saya, agak tahu kalau menurut Ibu. Iya, Mungkin Bang. saya sudah lihat juga video-video di YouTube tuh kan, seperti itu. Pertama salam dengan menyampaikan, nanya kabar dulu kan, kayak Iya. ngobrol biasa. Jadi Oh, kayak lagi, kayak kalau Ibu lagi sudah enjoy nonton, dulu saya belum Bu. videonya. Belum ada nian saya Saya nonton nontonnya videonya kayak mana memang coaching tuh belum ada. seru-seru. Dia cuma coach, ya coach itu ya yang bercerita masalah kan. Yang Iya, coach itu hanya mendengarkan dan memberi penguatan gitu kan, bukan memberi solusi. heeh, Si iya, coach yang solusi tetap bercerita ini ada diri dia coach hanya sendiri. bercerita, berbagi pengalaman dan memberi solusi sendiri, mengeluarkan solusi sendiri dan menyelesaikan sendiri. Jadi si coach Mhm, tadi memberi penguatan, oh begitu ya, oh ya, heeh, tapi sedikit memberi arahan nggak masalah gitu. Itu mhm. saya lihat sekilas malam ini baru saya Iya, tonton juga. iya, Heeh. ini saya Jadi ndak ada ini nonton kan jadi ndak tahu seperti apa, cuman tahu heeh, teori-teorinya be. ya baru sekilas Mhm. juga sambil kerja tadi Pak nonton videonya Mhm. HP-nya hidup ini sibuk aja yang kerja-kerja yang lain. Ibu Ibu SMA udah 5 buat anu Bu, RPP, modul. Sudah modul Pak, ajar. udah. Hmm. Tentang apa Bu? Kalau untuk UKIN-nya, Iya. tadi tentang ini Pak, yang materi sekarang kelas 11 fungsi komposisi. Oh, berarti kalau materi yang ndak ada kita ajar, bisa nggak Bu? Yang Sebenarnya seperti tergantung tergantung LPTK. mhm. Kalau LPTK tidak masalah, selagi itu matematika bisa. Kalau menurut saya Mhm. seperti itu, Pak. Saya kepengennya peluang kan, kalau peluang tuh Oh, medianya kayak ular sama dengan tangga. Iqbal. Pak Oh Iqbal iya, itu peluang. karena kartu domino, Gitu. uang, Boleh juga, koin, nah Pak. kan medianya enak, konkret langsung. Heeh. Medianya pakai apa, Pak? Domino tadi. Domino, ular tangga, dadu. Hmm. Kalau menurut Kemudian Bapak fungsi uang, koin. komposisi itu apa sih medianya? Ada medianya ya selain dari infocus, video, ada nggak solusinya, Pak? Ah, maka saya tuh media secara langsung itu kalau kita kaitkan kepada kehidupan tuh kayak komposisi buat yang lain kayak jus tadi itu. Nah, itu komposisi Iya. juga. Cuman secara matematikanya, Eh, secara matematikanya matematika pas tuh ah dihitung-hitungan, kayak Pak. Kayak buat sate, ada video pembuatan orang tukang jual sate. Jadi dibuatlah kayak satu ekor kayak ayam, misalnya mesin anu, Bu. dikomposisikan. Mm-mm. Mungkin mesin mesin sepatu bisa menghasilkan sepatu dari karet dengan itu mungkin. Iya Fungsi yang itulah Pak, memetaknya mungkin untuk mesin mungkin. saya hanya video medianya Pak. Videonya yang pertama pertanyaan Mhm. pemantik tadi kan kayak munculkan Iya. sesuatu eh, video tentang fungsi komposisi. Komposisi dulu, pengertian komposisi dulu Mhm. Pak, belum ke fungsi. Komposisi itu Iya. apa Oh, gitu di kan. Jadi komposisi aja, pembantunya ya ya. ya, pertamanya komposisi dulu, komposisi pembuatan jus Mhm. mangga. Itu kan pertanyaan pemantiknya itu. Mhm. Itu saya Mhm. praktekkan tadi, ya alhamdulillah anak tuh Mhm. respon dan HP-nya sudah on cam. Jadi 1,5 jam saya hidupkan tadi. Mhm. Sedikit materinya saya coba-coba tadi simulasi pas-pas jam terakhir pula itu kan capek Bu, Mhm. ice breaking tadi maunya seperti apa langsung lah kami coba juga kan. Ya, Mhm. itu tadi saya lagi cari solusi PowerPoint. Selain PowerPoint itu apa baiknya gitu. Nah, untuk fungsi komposisi ini. Nanti pas diskusi ada video lagi, Pak. Video lagi sebelum diskusi saya memaparkan PowerPoint, materi gitu kan. Apa saja yang dibahas itu, poin-poin penting ya. Kebetulan tujuannya itu menentukan fungsi komposisi. Mhm. Ya kan, bundaran GX gitu kan, Pak. Iya. Jadi misalnya ada dua fungsi fungsi G gitu kan. Ha, kalau menentukan dia memang dari CP-nya menentukan Pak ya. Menentukan masuk ke Mhm. C3 ya Pak ya. Apa C4? Itu katanya Menentukan. heeh, Kalau C1 itu kan mengingat apa C1, Bu? C1 hanya kita enggak pakai lagi C1. Memah Kalau tingkat SMA nih harusnya C3 C4 apa?
Enggak, kalau kita ikutin kan, Ya, saya juga kurang ah, ini ya, Pak. kalau Apa, kita ini minimal hanya C3 kan. C3 gitu. Menganalisis tuh, Bu. Menganalisis sudah tinggi, Pak. Menganalisa dah Keempat, C4, C4 keempat. analisa. Nah, kalau menentukan kayaknya hanya C3 gitu kan. Tapi Heeh. memang sesuai dengan CP kan. Mm-mm. Baiknya sebenarnya yang C4. Kalau menurut saya lihat-lihat YouTube tuh kan, eh, Mm-mm. kalau bisa soalnya hot gitu. Iya, anak Yang saya menganalisis buat bingung tuh komposisi Pak, itu. gini. Yang saya buat bingung nih, kita kan menggunakan berdiferensiasi. Iya, Terus untuk LKPD, apakah anak ini sudah dites nih, diagnostik awal ya? Sudah iya, awal ini mahir, kelompok mahir yang tanpa diajarin sudah bisa, iya. kelompok siap, kelompok Mm-mm. berkembang. Berkembang ini yang standar, Mm-mm. yang bawah, yang nilainya Iya. 60 ke bawah. Jadi Mm-mm. sudah saya kelompokkan siswa ini dapatlah 4 kelompok. Yang kelompok tengah-tengah siap tadi ada 2 kelompok. Jadi pas LKPD itu apakah soalnya berbeda? Apakah soalnya kita buat sama, Pak? Kalau menurut saya eh, sama, berbeda angkanya baik. Itu tidak masalah, Pak ya. Otomatis, Bu, So- harus dibedakan soalnya juga. sama, soalnya sama sesuai dengan tujuan. Mm-mm. Tujuan menentukan fungsi komposisi. Berarti kan hanya menentukan, Pak ya. Nah, Mm-mm. tapi pas di kelompok mahir itu soalnya lebih banyak gitu, Pak. Kayaknya misalnya 1, 2, 3. Nah, kelompok yang lebih mahir ini semuanya. Begitu ya, Pak? Benar enggak? Kalau 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 menurut saya, Bu, untuk yang kelompok mahir tuh otomatis kita ada soal tambahan yang lebih menantang, Bu. Hot Oh untuk iya, yang betul. kelompok Itu mahir. maksud saya tadi. Soal nomor Mm-mm. 2 dengan 3 itu lebih menantang. Iya, Ah, ada tadi tambahannya, di Bu. Oh, yang mahir tadi oh berarti ditambahkan. nah betul berarti Pak ya Mm-mm. LKPD saya tuh Mm-mm. berarti sama kita berarti pemikirannya. Mm-mm. Berarti kelompok yang berkembang itu cukup latihan sesuai dengan tujuan. Iya, sesuai Ya dengan nggak? tujuan. Iya, Bu. Jadi yang Benar. dibahas nanti pas diskusi ke depan itu cukup yang nomor 1 tadi lah yang dibahas ya Pak ya. Iya, Bu. Sesuai dengan tujuan, benar nggak? Iya, Benar. benar, Bu. Kalau Berarti untuk yang yang hot yang mahir tadi itu udah soal usah itu langsung enggak kita enggak aja. usah. Oh Iya. gitu, langsung kita aja yang ngecek Mm-mm. ya. Nggak Iya, perlu kita aja dibahas pas ngecek ke anak. diskusi, Pak ya. Oh Enggak betul perlu. betul betul. Karena kalau kalau Oh, kita bahas saat diskusi, anak yang lain itu enggak nyambung, Bu. Yang oh betul kemampuan di betul. bawah tadi Berarti enggak akan nyambung. satu ide kita, Pak. Mm-mm. Sudah sama berarti. Mm-mm. Saya takut Mm-mm. ragu-ragu karena kita proses PPG yang ini memang mandiri, Pak. Iya, Belajar di mandiri, Bu. YouTube, baca. Saya buat modul itu mandiri, Pak. Jadi mau nanya-nanya nih kemana? Bener dak yo Mm-mm. buat LKPD kayak gini. Jadi logikanya kan kalau yang soal mahir dibahas, nanti yang berkembang nih bingung. Nah, Ya kan, iya, Pak? bingung. Jadi pas diskusi itu Makanya yang cukup mahir soal tadi, Bu. nomor 1. Maka yang mahir tadi dia belajar sendiri kan, Bu? Oh, Nah, iya cuman iya kalau iya. ada salah, disitulah kita tambahinnya. Alhamdulillah. Berarti LKPD saya tidak usah dirubah. Cuma angkanya dibedain ya, Pak ya. 1, 2, 3 Nah, tuh. boleh. Iya, Boleh boleh. kan? Ah, iya ya. Biar Nah, tadi itu saya coba LKPD-nya angkanya sama, Pak. Angkanya iya. sama, jadi agak jenuh dengernya angka yang disebutkan mereka setiap maju itu sama. 6x ditambah 3x sama semuanya. Jadi ada saya cek, nah ini lebih baik angkanya dirubah biar Mm-mm. lebih variasi gitu. Pas dia diskusi ke depan presentasi gitu, Pak ya. Perbedaan antara yang berkembang dengan mahir mungkin kalau yang berkembang nih sudah masih bilangan linier, tapi kalau yang sudah mahir atau pertengahan itu bisa mungkin menggunakan bilangan berpangkat dalam fungsi komposisinya. Yang penting anak sama-sama Heeh. komposisi. Nah, kan yang berpangkat Iya, kan agak lebih anu berarti dikit. semuanya punya ada pangkatnya, Pak. Karena sesuai dengan tujuan kan menentukan fungsi Mm-mm. komposisi. Jadi tujuan anak itu mm, peserta didik eh, dapat menentukan peserta didik ya dapat menentukan fungsi komposisi bagaimana ya tadi.
tujuannya. Ya Saya lupa seperti juga, itulah, Bu. Pak. Iya. Lupa. Saya sudah Mhm, banyak sekali tadi tuh yang dibahas dengan anak-anak. Jadi pas mhm. mereka belajar belajar ngomong juga masih diajarin, Pak. Gimana ya namanya anak-anak di Bu, dusun kan, Pak. itu kelas berapa, Bu? Fungsi komposisi itu? Kelas 11, Pak, matematika biasa. I emang Ibu kurikulum apa kelas 11? Kurikulum merdeka. Yang memang merdekanya apa masih menerapkan 13? Merdeka yang merdekanya? Kurikulum merdeka, Pak. Nggak merdeka itu kan ada yang masih menerapkan kurikulum 13, ada yang memang merdekanya. Enggak. Kurikulum merdeka Oh, nian kami, Pak. Sudah habis kalau kami terakhir masih tahun kemarin. masih K13 kelas 2-nya, Bu, kurikulum merdeka, tapi pembelajarannya masih Oh, menggunakan K13. Kelas iya. 1 cuma kurikulum merdeka, maka Oh, oh gitu. Biasanya di saya kelas belum, berapa, Pak? kalau nggak salah di Kelas 12. kelas 11 semester 2 kalau nggak salah. Lupa saya juga, Bu. Iya, Pak, betul. Di semester 2 di kelas untuk Mm-mm, vokal 13, mm-mm. ya Kalau kan? nggak salah lalu Tapi lupa sekarang juga saya. iya, kalau sekarang di kelas 10 semester 1. Mm-mm. Cuman saya di kelas 11 itu nggak mempelajarin itu matematika peminatan, jadi umumnya nggak lihat saya silabusnya kan. Kami matematika peminatan nggak ada lagi, Pak. Kami matematika lanjut. Saya ngajar juga Mm-mm. matematika lanjut di kelas 11, satu lokal, 5 Mm-mm. jam itu, Pak, matematika lanjut. Itu Maka nggak materinya, ketemu saya komposisi itu, Bu. saya cari amannya materi yang sekarang kan, Pak. Mm-mm. Tadinya sudah diskusi sama Iqbal, Bal ngambil materi apa Bal? Peluang katanya kan. Peluang Mm-mm. enak cari media katanya. Medianya. Mm-mm. Iya, sudah saya buat peluang tuh Pak. Sudah saya buat. Saya Iya. belum ketemu. Belum ketemu enjoy-nya di Beliau peluang tuh. beliau sudah modul ajar ya, Bu? Siapa? Iya, modul ajar Iqbal. dia sudah kurikulum Ah, merdeka juga dia. boleh tak aku Eh, minta dia saya mau sudah contoh. beberapa kali juga buat modul Pak. Kemarin SPLTV Mm-mm. kan saya coba untuk kelas 10 Mm-mm. PASE kan. SPLTV, Mm-mm. 3 variabel, banyak numerasinya Pak, soal cerita. Jadi eh, siswa ya tingkat kelas 10 agak gimana ya Pak, kalau numerasinya agak gimana kalau di sekolah kami tuh. Misal gitu kan, 3 variabel, 2 variabel aja masih agak sulit ya mencari gitu. Bu, sama sama aja tiap sekolah tuh sekarang tuh, Bu. Malah kita susahnya sudah mempelajarin misalnya tentang apa namanya tuh trigonometri itu, Hmm. tentang sin cos kan bawah-bawahnya tuh ketemu setengah akar 3. Kalau sudah ketemu Nah, hitungan pecahan itu seperti itu itu sudah sudah mentok lah, tinggi Bu. Pak. Sudah tinggi sekali itu Pak kalau di sekolah saya. Kalau tingkat Enggak, sudah kelas mentok 10, itu, Bu. Enggak bisa iya, anak tuh. kelas PASE itu, Pak, Mm-mm. sangat merosot di pecahan. Coba bayangkan, Pak, menung dulu mereka mikir. 7 kali 2, lama, Pak, mikirnya. Hah? Kok lama mikirnya? Nah, Iya. 7-nya 2 kali, barulah Mm-mm. anak tuh mikir gitu, Pak. Jadi Mm-mm. konsentrasinya mungkin ya, Pak, kalau menurut saya tuh. Terus ada lagi, misalnya ada soal pecahan ada soal biasa tuh min 3 ditambah 5. Itu lama mikirnya, Pak. Saya juga bingung. Kami sama-sama cerita lah sama kawan matematika, ada satu orang lagi kan. Mm-mm. Guru geografi aja yang ngasih tahu juga. Bu, kayak mana nih Mm-mm. anak? Aku tanya 7 kali 2 bingung. Dia cerita juga kemarin kan gitu. Jangankan itu, min 3 tambah 5 dia bingung katakan. Mungkin anaknya bukan ndak bisa, tapi konsentrasinya mungkin kemana Bu? Iyo, enggak katanya. Kata ibu guru itu kan, coba lah Mm. Bu, sebelum belajar tuh kita ini be, tanyakan dulu, maunya belajar dak? Mau, baru sudah ngomong mau, berarti kan sudah tinggal HP-nya gitu. Tapi kalau sambil pegang HP itu enggak. Kalau menurut saya gitu. Anak saya kondisikan dulu sebelum belajar HP masukkan dalam tas atau ibu yang pegang. Cari apa Mm-mm. kemauan mereka.
Kami Bu, oke simpan. Kalau ketahuan pegang HP, Ibu ambil untuk sampai semester depan. Nah gitu sekaknya Pak. Nggak Mm-mm. mau lah Pak, jauh lamunian Bu, ngapa semester depan baru balik? Iyalah, Bu simpen dulu. Gitu kesepakatan. Jadi mereka memang benar-benar tidak berani buka HP. Di saat saya coba kalian buka HP, Ibu kirim link tuh, barulah mereka semangat. Semangat juga tuh pegang HP kan, lah jenuh kan lihat dia kasih materi Pak, sudah mulailah buka-buka HP sedikit kan. Mereka mulai senang gitu. Saya cari-cari solusi lah kalau yang mana sudah jam siang karena kebetulan matematika saya sekarang nih jam siang terus dikasihnya Pak. Sama Bu, Ini banyak. sama. Terkadang Bu, Susah Pak. anu kalau kita rajin buat video Bu, video pembelajaran kalau kita rajin ya Bu, kita Iya. rekam kita ngajar, video kita ngajar tuh kalau rajin. Kayak tinggal kita share aja ke anak Bu. Iya Jadi betul. anak kalau tidak Sebenarnya ngerti silakan ulangin. Karena kita iya kalau sudah nak mau menjelaskan siang Bu, mengulang-ulang itu suara kita capek habis, Pak. Betul. capek. Jadi kalau ada rekaman atau video itu anak bisa Kita ngulang. juga bisa enjoy. Ayo Mm-mm. lihat ini sebentar. Gitu kan. Iya. Cuman Enjoy. kita Memang terkendala sebenarnya membuat membuat rekaman itu Bu, video itu kita terkendala kan kapan lagi waktunya. cuma memang Ibu pulang sekolah jam berapa Bu di sana? kami jam 2 Pak. Oh, kami lewat Bu jam 2. Lewat ya. Itu sudah sampai ini ya. Full day. Iya. Oh, kami udah full day lagi, Pak. Kami 1 tahun, 2 tahun yang lalu full day, Pak. Mm-mm. Pernah nyoba full day sampai jam setengah 5 gitu, Pak. Jam 4 lewat kan Mm-mm. sudah asar. Belajar lagi sebentar, jam 4, setengah 5 pulang. Anaknya memang udah jam 3, jam 2 apa itu udah. Karena kan Nggak rumah konsen Bu. jauh-jauh, Pak. Enggak Iya. konsen. Karena anak nih ada yang numpang kawan, ada yang rumahnya Mm-mm. jauh, Pak. Karena di Mudik kan, arah-arah Batangasari Iya. tahu kan, Pak? Limun Mm-mm. kan, daerah Iya. Limun. Nah, jadi memang anak-anak nih, Bu, kami terlalu berat kalau sampai sore gitu kan. Jadi kembalilah proses kami ke seperti biasa. Dulu Jadi pernah Bu, juga kami nerapkan eh, kelas 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 apa ya namanya tuh? Mind mapping bukan deh. Apa namanya ya? Khusus ini ruangan matematika. Jadi siswa yang mencari gurunya, Pak. oh Gitu. iya iya iya. Oh, hari ini kita geografi, ruangan geografi di situ. Oh, Siswa siswanya kita berpindah-pindah. kita Iya iya duduk iya. manis di sini. Itu kami Anak, terapkan ada 2 tahun kalau tidak salah Pak gitu Pak. mm-mm. Dua Ada yang tahun. nggak masuk anaknya. Enjoy saya Pak, sangat senang sekali saya di kelas saya kan. Oh ini toh ruang Mm-mm. matematika. Jadi anak ini memang kalau mau belajar dia berjalan, berjalan Mm-mm. ke situ. Memang kebetulan sekolah kami itu kan agak luas Pak, agak Mm-mm. jauh-jauh. Memang lokalnya agak jauh, kelas 10 dan kelas 3 jauh jaraknya kan. Iya. Eh, ada enaknya, ada tidak enaknya. Yang tidak enaknya tadi siswa ngeluh, Bu, kami keluar dari jam bahasa Inggris di situ, matematika jauh nian ke sini, Bu. Ayo Ibu ke sini gitu, kelabor lah gitu. Mm-mm. Kelabor lebih tengah-tengah kan. Jadi Bu, ditengok-tengok semakin lama kayaknya agak kurang gitu kan semangat lagi. Jadi berubahlah lagi modelnya. Eh, Bu, untuk refleksi coaching ini hari ini dikumpul atau nanti, Bu? Oh iya, kayaknya ini tugasnya hari ini, Pak. Refleksi, refleksi sekarang. Ada? Kapan kita ngisinya nih, Bu? Oh, belum ada disuruh keluar kan kita? Jam berapa selesai? Ngisinya sekarang lah berarti tidak? Karena sudah diunduh, nak. Saya sudah ngunduh Ya, itu, Pak. saya sudah ngunduh juga. Berarti Kayaknya ada itu tugas tanggapan. sekarang. Nah, itu apa nanti setelah habis ini baru kita kerjakan dan kita kumpul apa kayak mana? Gak tahu saya, Bu. Tapi kalau lihat dari tugas Pak Ikin tadi, dia nyuruh sekarang enggak? Ini kita isi ya, refleksi untuk eh, coba baca lagi. Ada enggak nyimpan Nah, ini nama LMS? Cigit.
Hmm, refleksi diri latihan coaching. Nama CGP. Oh, ini latihan, Pak. Kan latihan kan sekarang kan latihan kan? Iya, Apa kita ini? kita latihan sudah kan Bu latihannya. Refleksi diri Nah, latihan jadi coaching. jadi refleksinya nih dikumpul hari ini Kita atau kita besok. refleksi sendiri-sendiri berarti ya. Iya, Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, ini berarti kita jawab saat jadi coaching. Bu, Hmm, Ibu, ya. ada di sebelah selanjutnya ada unggah tugas ruang Hmm, kolaborasi modul 2.3. Nah, di sini enggak ngunggah ya. di ruang kolaborasi ini. Tapi ruang Hmm. kolaborasi ini rekaman kelompok Anda, rekaman. Oh, itu nanti pas kita rukol kedua, dak. Kita Oh, rekam. kedua ya. Ada lagi besok rukolnya. Oh iya iya iya. Besok kita rukol lagi, Pak, untuk rukol kedua. Itu yang benar-benar eh kayak mana ya? Kita sudah buat gitu, dak. Kita sudah buat, kita diskusikan apa kayak mana? Ndak diskusi, dak. Cuma ngumpul, dak. Iya, Pas cuma rukol dua saya ngumpul. juga ndak paham, Pak. Jadi tengok tengok keadaan lah Bu. Yang penting itu diisi. Ini ya, Iya. diisi sekarang. Isi, itu isi sekarang Bu sama-sama. Oh iya, oke, oke, oke. Nanti kita buka file yang diunduh tadi ya. Iya. Langsung kita isi lah Bu, kagak enak. Ah, Nah, langsung buat. Bu, ya. jadi yang pertama tuh apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa Bu? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Bentar, Pak ya. Mm-mm. Kita cari ide Kita dulu. cari di Google Bu, contoh. Cari ide. Nah, Iya. kita cari ide dulu, Pak. Mm-mm. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Kita jam berapa sih? Masih ada waktu ya? Banyak lagi Bu, sampai jam Hmm? kita 60 10. menit dah. Oh, gitu. Iya, 60 menit. Iya, iya, iya. Yang kakek balik ke ruang bor satu lagi. Iya, iya. Bu, Iya. kalau saya lihat contoh nih Bu, apa yang sudah Hmm, berjalan dengan baik nih, itu antara eh, coach dengan coach itu hmm. terjalin kemitraan. Kalau saya lihat Oh, gitu. contoh nih kan, mm-mm. Oh, iya, 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 iya. Yang Oh, leluasa iya, Pak. kan sehingga itu udah kita Ah. isi Bu. Boleh, boleh. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara supervisor dengan guru. Nah, Jadi kita kan ganti supervisor lah dan kalimat guru. supervisor Ganti tuh kita ganti Bu. ya coaching dengan coaching gitu kan. Mm-mm. Sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Iya, Bisa juga yang perlu diperbaiki. Oh, itu yang perlu diperbaiki nomor 2 ya. iya. Boleh, Pak, itu aja, Pak. Nah, saya ketik juga lah. Sudah. Ini nak ngetiknya. Hmm. Yang sudah berjalan dengan baik.
coaching. Tulisannya coach, coach. E-nya 2 ya, coach. Iya, 2. Nggak pula salah penulisan, Bu. Kadang takut pula Pak salah-salah itu tulis. Biar Harus dikoreksi fokus kawan. Ya dikoreksi kawan. coaching gitu. Sehingga guru bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Apa yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Udah Pak, diperbaiki sudah? Sehingga bisa leluasa menyampaikan Pendapatnya. Nah, sudah Bu. Nomor 2 lagi. Kalau saya itu nomor 2 tadi itu tadi. Cuma 4 pertanyaan ini ya? Iya, Oh, tuliskan itulah. balik. Berarti yang 2 tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu? Iya. Nah, ya Bu. Yang perlu diperbaiki adalah Walah, baterai kok ngedrop ya? cara coach mengajukan pertanyaan yang berbobot hingga kompetensi diri Nah, saya ganti aja kalimatnya, Bu. Iya. Saya ini ada juga nih. Kompetensi Kalimatnya diri coach bisa dimaksimalkan, kan? keingintahuan seorang coach sehingga coach benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada coaching. Itu juga bisa. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching?
Panjang lagi nih. Si diskusi enggak? Sudah selesai, Pak? Lagi Belum. pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu lagi, Bu. Gitu ya. Nomor berapa tuh? Yang terakhir bawah sekali. Oh, umpan balik. Ya, umpat balik. Oh, umpan balik. Oh, saya nih. Iya, 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 iya. Oh iya, saya sudah selesai yang di atas. Cuma kok yang bawah ada lagi ya, lupa, lupa. Iya, ada. Saya on sebentar ya. Enggak apa-apa ya, masih masih ini ya. Masih belum waktunya habis enggak? Belum. On sebentar ya, Pak. Kayaknya anak nih tiduran ya. Takutnya pintu depan enggak dikuncinya. Kami enggak ada orang di rumah nih. Iya. Ya. Pak Eka nelpon. Ah, Katanya sudah selesai belum? Pak Fasil belum nyuruh, gitu kan. Belum habis juga waktunya dah, Pak. belum. Nama CGP buat lu. Nama JKP kita ya.
Yo, kita dewek di atas. Sudah. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki tingkatkan adalah latihan melakukan kesadaran penuh. Mindfulness dengan melakukan latihan kesadaran penuh akan dapat menemukan perasaan yang lebih tenang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Sudah, Bu. Kesadaran penuh. Melakukan kesadaran penuh. Latihan melakukan kesadaran penuh. Menurut Bapak, melakukan kesadaran penuh itu yang bagaimana? Mindfulness tuh. Kesadaran Ini penuh tuh, Bu. latihan. Kalau Latihan menurut saya, melakukan. kita tuh harus jangan terpengaruh dengan permasalahan yang ada pada diri koci itu, Bu. Nah, kita harus netral, Bu, posisi kita. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih macam mana koci kita tuh bisa menjawab dengan kritis. Nah, itu kalau menurut saya, Bu. Jadi kita Kesadaran penuh. netral, tidak berada, pikiran kita tidak berada pada posisi permasalahan itu, tidak. Kita harus netral. Jadi biar dengan kita bisa melakukan mengajukan latihan pertanyaan. berkesadaran penuh, akan dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Ya, jadi kita tuh kosong, harus jangan terpengaruh dengan permasalahan dia. Kita harus kosong, netral posisi. Jadi kita pikiran kita kan jernih kalau kita kosong. Nah, jadi kita bisa mengajukan pertanyaan yang kritis. Udah berarti seperti tadi ya. Kita memang netral gitu Pak ya. Ya, netral. Kalau menurut sebagai saya sih, Bu, tadi benar enggaknya nggak tahu lah tuh. Dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Berarti sebagai coach, berarti kita ada perhatian yang penuh gitu ya Pak ya. Intinya adanya perhatian yang dilakukan secara sadar. Nah, gitu kan. Secara penuh ya, secara sadar dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan oleh coach tadi. Lebih pahamnya kayak dielaborasi, Bu. Ini kan cuma sekedar refleksi kita gitu kan Pak. Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat Jadi melakukan coaching. pikiran kita tuh permasalahan-permasalahan yang di luar itu tuh kita hilangkan, Bu. Berarti kita tuh kita kan harus fokus ya, sadar sepenuhnya pada apa yang telah sedang dikerjakan. Fokus berarti ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, belum tahu juga, Bu. Iya. Berarti itu ya. Nah, sudah, kita selesai, sudah, Bu? Iya. Nah, saya ini belum lagi umpan balik nih. Bentar. Sudah. Berarti dah itu Bella sama Baela. Umpan balik lagi. Masih ada kan waktunya? Ya, kalau sudah kita kembali ke main room tadi, Bu, disuruh. Belum ada disuruh, nak? Enggak, tadi Pak Ikin nyebut bagi yang sudah nanti boleh ngerjakan refleksi ini. Nah, kalau sudah tuh boleh kembali ke kalau nggak salah tadi. Pak Ikin bilang. Boleh kita keluar gitu. Kan? Hah? Boleh kita keluar berarti. Berarti boleh keluar nih. Atau enggak usah, tunggu habis dikasih tahu Pak Ikin aja nanti baru kita keluar. Karena ini direkam kan, Bu? Iya, karena kita direkam. Jadi makanya tadi saya bilang apakah tunggu aja lah, Bu. Ya kita tunggu dulu kan. Jadi, Bu, balik kalau Ibu kan pulangnya jam 2 sudah pulang. Halo. Ya. Ini kelompok. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 6. Seru banget diskusinya. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Refleksinya sudah dikerjakan?
Iya Sudah. Pak, baru aja selesai. Oh iya, orang lain juga sudah ada yang kembali ke main room, tapi beliau sedang mengerjakan refleksi begitu. Oh iya iya ya Pak, kami sudah mengerjakan di sini Pak. Ya, silakan diselesaikan. Kalau sudah selesai, boleh Iya, kembali ke main room ya. iya terima kasih Pak. Kami kembali ke main room. Mohon izin keluar ya Bapak. Boleh. Hmm, di main room. Sudah pada kumpul ya? Ya, silakan yang sudah dianggap selesai. Saya akan mematikan rekaman dulu ya. Matikan dulu rekamannya di tiap bor.